Kembali pada posisi yang nyaman, kembali pada fokus bahagia. Masih fokus ya? Baik, kita siap akan menjemput Happy Counselor yang keempat untuk edisi Parade Pembicara Edukasi Psikologi bersama dengan Kampung Hening. Nah, sosok yang satu ini nih adalah dari Bali. Nah, boleh saya dengarkan suaranya dulu nih. Mbak Erlina dari Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Dengar nggak suara aku? Waalaikumsalam, Mbak. Terdengar sekali ya. Oke, baik. Mbak Erlina ini adalah seorang praktisi mindfulness, luar biasa banget. Life coach juga, profesional Telkomsel, volunteer obrolan ibu grup, penasehat HMC Bali, penulis buku. Sudah ada 4 buku ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Merindukan Bulan, Panggil Aku Ibu, Perjalanan, Bilik Hati Hawa, dan sekaligus owner dari Peluk Ibu Clothing dan Bakul Rengdinan Berkah. Nah, ini sambil kita membayangkan aja ya. Rengginan makanan kesukaanku ini, baik ya. Oh iya, Masya Allah. Hari ini sebagai Happy Counselor untuk sesi pertama di Parade Pembicara Edukasi Psikologi bersama Kampung Hening, bersama dengan Mbak Erlina Pambudi, yaitu Find Yourself, Lead Your Life. Langsung saja, jam 11:11 kita mulai dan nanti akan berlangsung 30 menit ke depan. Silakan Mbak Erlina. Oke, thank you Mbak Erina, Masya Allah. Habis Mbak Nina, Mbak Erina, terus Erlina. Ini bukan sebuah kebetulan. Jadi kita waktu kenal, akhirnya kita bilang, kenapa kita nggak bikin Nana Happy Counselor gitu ya, sempat ngomong kayak gitu. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam kesehatan lahir dan batin yang apapun keadaannya kita sanggup untuk menerima gitu ya. Terima kasih Mbak Erina udah membuka acara ini dan terima kasih untuk Kampung Hening yang sudah memfasilitasi kegiatan siang hari ini gitu. Ini kemarin kita memperingati hari mental ini ya, World Mental Health Day gitu ya, hari kesehatan mental sedunia gitu. Sampai berapa tahun ini di campaign besar-besaran. Kenapa sih kita harus campaign? Ternyata kesehatan mental tuh luar biasa gitu. Karena kalau saya umur 43 tahun, dari mulai kecil dibilangnya, kamu sekolah yang pintar. Kalau nggak pintar, nggak dapat duit, kamu nggak bisa sukses. Terus endingnya kamu nggak bisa bahagia. Kalau nggak bahagia di dunia, kamu nggak bisa masuk surga. Itu dogma-dogma yang diterima gitu ya. Jadi terbentuklah menjadi pribadi-pribadi yang tegar, tapi ambiar di dalam gitu. Nah, itu sedikit membuka. Ada Bunda Sofi. Halo Bunda, thank you buat kesempatannya. Masya Allah. Ya, izin share screen ya teman-teman semuanya. Oke. Sudah terlihatkah materi saya? Udah ya? Di slideshow, Mbak. Tinggal di slideshow. Yes. Oke. Ya, ini teman-teman semuanya, kenapa saya mengambil judul ini, dan ini memang kalau kita percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah, saya nggak nyangka juga materinya dari mulai Bu Niken, kemudian Mbak Siti, dan terakhir Mbak Nina gitu ya, ngomongin mindfulness dan lain sebagainya, aku bilang, wah ini mah tinggal ngejahit aja semuanya gitu, 30 menit yang dipasang-pasangkan, insya Allah menjadi sesuatu yang komplit gitu. Dan ini tuh aku nulis, it's okay not to be okay, Mbak Nina udah ngomong. Tadi pagi habis ngelihat drakor It's Okay Not to Be Okay gitu kan, dan judul healing yang saya lakukan berapa minggu ini adalah nonton drakor. Iya sama. It's Okay Not to Be Okay. Nah, judul saya adalah Find Yourself, Lead Your Life. Kenapa seperti itu? Tadi ada beberapa pertanyaan dari Ibu Laras kalau nggak salah, dan ada yang bilang yang sibuk ya dengan WFH, anak sekolah di rumah, dan lain sebagainya. Dan kemudian tadi ada yang bertanya, kok saya sedih, dan lain sebagainya. Nah, pernahkah kita bertanya pada diri kita masing-masing ya? Ini adalah sebuah perjalanan hidup saya yang mungkin juga dialami oleh beberapa teman-teman yang lain, tapi tidak bermaksud untuk menjustifikasi atau membuat sebuah penghakiman bahwa hidup seseorang itu akan sama satu dengan yang lain. Tapi at the end, kita adalah sebagai cermin dari satu dengan yang lain. Nah, perjalanan hidup membuat saya akhirnya
Saya tuh taunya cuman nama, nama lengkap Erlina Devi Rostita, dilahirkan 43 tahun yang lalu, Bapak Jawa, Ibu Jawa, anak nomor 2 dari 4, selalu ranking zaman sekolah, cepet dapat kerjaan, cepet dapat jodoh, gagal, dapat jodoh lagi, dan lain sebagainya, susah punya anak, cuman taunya itu doang gitu. Tapi pernah nggak ngelihat ke dalam diri gitu, sebenarnya kamu itu siapa? Apakah hanya sesuatu yang terlihat secara kasat mata? Apakah hanya sesuatu yang hanya bisa tertangkap oleh panca indera? Kalau kita tahu misalnya 5 panca indera kita gitu ya. Apakah sesimpel itu? Apakah sesederhana itu? Toh kenyataannya dalam kehidupan ini kita mengalami yang namanya realita-realiti kehidupan yang kebanyakan apabila itu menyedihkan, hati ini berontak. Pikiran ini ruwet mendadak. Maunya itu tadi. Menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat, menyelesaikan sesuatu sesuai dengan ekspektasi. But then, ternyata banyak dari kita, atau saya lah ya gitu, nggak ngerti sebenarnya dirinya itu siapa, nggak tahu juga tujuan hidupnya apa. Kalau tahu baca di Al-Quran gitu, tidak diciptakan jin dan manusia selain beribadah kepada Allah gitu ya. Terus bingung, ibadah iki sing piye yo? Maaf ya, saya tinggal di Bali, tapi saya kalau ngomong selalu roaming pakai bahasa Jawa gitu. Jadi sebenarnya ibadah ini gimana gitu? Apakah benar-benar ibadah kalau sudah sholat, sedekah, ngaji, puasa, dan lain sebagainya? Giliran kita ditipu sama orang, nangisnya kayak kiamat. Giliran kehilangan orang-orang yang katanya kita sayang, kita cintai, wah rasanya mau lari ke hutan, turun ke mana? Turun dari bulan, ketemunya di pojokan gitu. Nah ternyata nggak sesimpel itu gitu loh. Kita perlu sebuah yang namanya yang Mbak Nina sampaikan adalah kejujuran, ya, sebuah kejujuran, dan kalau menurut saya yang kedua adalah keberanian. Karena tanpa kejujuran dan keberanian kita nggak akan sampai ke dalam diri kita. Kemarin Babe Jamil sempat ngisi acara di corporate kami, beliau sampaikan bahwa segala sesuatu yang di luar kendali kita itu pasti mengecewakan. Nah, apakah dari umur 0 bulan gitu ya, sampai di usia 20 tahun, kita pernah diajarin hal itu oleh mungkin orang tua. Kebetulan kalau orang tuanya mungkin punya ilmu yang banyak, mindset yang luas, punya pengalaman hidup yang bijak, mungkin ngajarin. Tapi tidak semua dari kita itu mendapatkan istilahnya bekal yang seperti itu. Di sekolah kita diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Padahal dalam kehidupan 1 tambah 1 kadang-kadang bisa jadi 3, bisa jadi 4, kadang hilang semua, ambiar semua, nggak karuan gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan kehidupan yang seutuhnya gitu. Yang kita harus bisa melihatnya dengan mata hati gitu. Nah, apa bedanya purpose of goal? Apa bedanya purpose of life gitu. Kalau purpose of goal gitu, biasanya kan kita suruhin, apa cita-citamu? Oh, pengen jadi arsitek. Kenapa jadi arsitek? Pengen punya rumah yang gede. Kenapa sih pengen punya rumah gede? Ya Allah, susah banget dulu hidup itu 1 kamar empet-empetan sama saudara, belum lagi kebanjiran, belum kontrak sana sini dan lain sebagainya. Jadi cita-citanya jadi arsitek gitu. Padahal kita nggak sadar, distimulus oleh sebenarnya kegalauan di masa kecil, kekecewaan di masa kecil sehingga membuat sebuah cita-cita itu. Tapi apakah benar-benar purpose of goal ataupun cita-cita itu merupakan purpose of life kita gitu? Apabila jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, pertanyaan berikutnya, gimana kalau kamu tidak jadi arsitek? Gimana kalau akhirnya kamu nggak punya suami yang seganteng Song Joong Ki? Yang pencinta drakor tahu deh. Gimana kalau akhirnya kamu nggak bisa punya anak gitu? Gitu. Gimana kalau akhirnya hidup kita, pasangan kita sempat dipinjam sama orang? Gimana rasanya kalau misalnya harta yang kita kumpulkan ternyata tiba-tiba hilang begitu saja gitu? Nah, inilah sebuah fakta yang mungkin pahit, tapi ini bisa jadi obat buat kita semuanya. Maka di salah satu hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Ya, di hadis Islam disebutkan ini ya, barang siapa yang mengenal dirinya, insya Allah dia mengenal Tuhannya. Bahwa Tuhan itu tidak seperti pikiran kita, tidak seperti logika kita, tidak seperti perasaan kita, tidak seperti dengan ilmu-ilmu yang kita tahu sesuai dengan kebatasan manusia. Tapi mungkin saya sebagai manusia, seringkali sok tahu dan berlagak seperti Tuhan. Pengen ngatur semuanya gitu. Nggak terima sesuatu kalau nggak sesuai dengan ekspektasi gitu.
Nah, itulah perjalanan ini membuat saya belajar. Kalau Mbak Nina belajar tentang self-healing, ya, kalau saya belajarnya tuh dari awal belajarnya tuh coaching gitu ya. Jadi saya di sini itu akan sharing tentang bagaimana menggabungkan self-coaching dan mindfulness. Mudah-mudahan tools ini bisa menjadi salah satu metode yang akan membantu Kampung Hening untuk saling berbagi dan menyembuhkan satu dengan yang lain. Bahwa sebenarnya yang berbicara ataupun sharing di kali ini bukan seseorang yang memang sudah benar-benar sembuh, bukan seseorang yang memang ilmunya sangat luas dan sebagainya, tapi kita itu adalah mencari teman-teman seperjalanan untuk ayo kita sehat bersama-sama, gitu. Nah, kembali kepada teori Who Am I, ini yang sebenarnya menurut saya dari ilmu yang saya pelajari secara logika dan spirituality, bahwa ternyata di alam semesta ini harusnya yang muncul pertama adalah sebuah kesadaran. Dan itu tadi sudah di-state oleh Mbak Nina juga ya. Sadar itu penting karena sadar adalah dasar. Pada saat kita melakukan apapun yang bentuknya itu adalah kebenaran, ataupun ini baik dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak sadar terhadap apa yang kita lakukan, bisa jadi itu tidak menjadi bijak gitu. Nah, level-level kesadaran ini yang penting banget merupakan step untuk mengenal diri sendiri. Apabila kita sudah kenal sama diri kita sendiri, maka kita akan sangat bisa, istilahnya bukan merencanakan ya, tapi kayak menyadari respon terhadap penerimaan semua cerita dalam kehidupan kita. Kan realitanya itu constant flux ya, nggak bisa dikontrol ya. Hari ini misalnya, oke, udah dandan cantik, udah mau ngobrol, tiba-tiba PLN-nya mati. Kan kadang-kadang nggak bisa kita kontrol hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa merespon. Nah, itulah adalah proses pengenalan diri. Dimulai dengan secara fisik awareness ya, physically awareness. Kalau kita lapar biasanya ngapain? Kalau teman-teman lapar biasanya ngapain? Ada yang mandi kah? Ada yang olahraga kah? Atau yang memang sangat common adalah biasanya makan. Kalau kita haus, biasanya kita minum. Nah, ini adalah sebuah kesadaran fisik gitu. Kalau ngantuk, harusnya tidur, nggak nerusin episode drakor berikutnya. Nah, manusia kadang-kadang maksa gitu kan. Nah, ini baru kesadaran secara fisik gitu. Nah, baru setelah itu adalah kesadaran secara pikiran. Kesadaran pikiran, kalau lapar nggak cukup makan yang ada, tapi kayaknya pakai sambal yang cabenya 3 enak deh. Kayaknya kalau ditambah dengan rengginang kayaknya oke nih. Kalau ditambah ini dan lain sebagainya, itu adalah kebutuhan secara pikiran. Yang dimana pikiran itu sifatnya, dia sangat ini ya, jump out, jump in. Kayak Mbak Nina tadi sampaikan, cepet banget berubah dia. Nggak bisa dikontrol. Bentar kita diem, ada suara tukang bakso, wah bakso kayaknya enak. Bentar kemudian kita lagi ngisi kayak gini, tiba-tiba anak gitu, ibu, oh udah kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kesadaran secara pikiran, dan biasanya tanpa disadari, pikiran ini mendominasi kehidupan kita. Padahal tidak semua pikiran itu valid. Kita tidak boleh terlalu percaya dengan pikiran. Maksudnya bukannya tidak boleh ya. Maksudnya Allah tuh ngasih akal pikiran, yes benar gitu. Tapi kalau namanya pikiran, dia terbentuk karena adanya referensi, ilmu, mindset, pengalaman, trauma, dan lain sebagainya. Padahal kalau di here and now, seperti yang disampaikan Mbak Nina, padahal belum tentu itu terjadi. Nah, berikutnya adalah universe awareness, atau kalau saya bilang sebenarnya universe ini adalah tentang alam semesta, yang di alam semesta ini kita punya kesadaran yang macam-macam ya, ada alam bawah sadar dan lain sebagainya, di mana kekuatan alam bawah sadar itu lebih powerful dibandingkan kekuatan alam sadar. Ini problem di mental health rata-rata, kenapa kita itu tipikal orangnya misalnya emosian, kenapa kalau kita itu misalnya ngalami rasa sakit suka kabur, kenapa kita itu misalnya mental korban, denial, defensif, dan lain sebagainya, rata-rata biasanya dipengaruhi oleh, yaitu tadi, pengalaman-pengalaman yang tersimpan di alam bawah sadar. Gitu. Jadi secara automatically gitu. Nah, berikutnya adalah kesadaran secara spiritual. Kesadaran secara spiritual ini yang menurut saya adalah bagaimana membawa kita menuju ke menjadi manusia seutuhnya. Jadi bukan hanya human doing, tapi human being. Nah, saat ini kayak mungkin sebelum adanya pandemi, kita sudah sering banget ya dengar bahwa kita itu di era VUCA gitu ya, sudah banyak disruption banget, semuanya itu nggak bisa kita kontrol gitu kan, kemudian ambigu dan lain sebagainya. Dan ternyata COVID ini sangat
sangat mempercepat proses itu gitu. Orang yang kemarin punya penghasilan misalnya puluhan juta, mungkin hari ini harus puas dengan hasil pekerjaan kecil-kecilan di rumahan gitu, yang cukup hanya untuk makan. Itu nggak bisa diprediksi gitu. Apabila kita hanya sibuk menjadi human doing, yang melakukan dulu dan sebagainya, tapi tidak masuk kembali ke dalam, ini yang agak sulit untuk kita menghadapi kehidupan berikutnya. Ya, makanya jalan yang satu-satunya adalah melatih human being-nya kita, humanisnya kita itu sebagai manusia seutuhnya itu seperti apa. Nah, ini yang saya sampaikan, tools yang saya sampaikan adalah, tools to help-nya adalah self-coaching with mindfulness. Pertama mungkin yang saya bahas, menyambung apa yang sudah disampaikan sebelumnya, mindfulness itu bukan berarti kita duduk diam nggak ngapa-ngapain loh ya. Bukan berarti ya sudahlah aku pasrah dikasih makan, syukur, nggak begitu juga. Mindfulness adalah itu sebenarnya kita itu aktif gitu. Tapi kita tidak terpancing terhadap lompatan-lompatan pikiran dan perasaan yang belum tentu itu benar. Kenapa kita harus fokus di saat ini, bukan di present ataupun di di masa lalu gitu ya. Karena yang lalu itu sudah berlalu, yang masa depan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kenapa kalau misalnya, oke, kalau tadi ada yang merasakan pada saat dilatih butterfly hike, ngerasa sedih, ya it's okay sedih. Saat ini berarti teman-teman lagi sedih. Kalau ada yang ngerasa lelah, ya it's okay, berarti sekarang lelah. Setelah itu mau apa gitu. Karena kebanyakan kita mendenial itu, enggak kok, aku nggak sedih kok, aku baik-baik aja. Sering banget kan kalau ditanya, halo apa kabar? Alhamdulillah baik gitu. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Semuanya dibilang baik. Padahal kita ngomong iya lagi nggak baik, itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, mindfulness itu mengajari kita untuk menyadari pikiran kita itu seperti apa, perasaan kita seperti apa, baru setelah itu kita bisa merencanakan apa berikutnya yang akan kita lakukan. Karena kalau kita denial terus, kita enggak, itu akan menjadi sebuah tumpukan. Nah, tumpukan itu yang membangun alam bawah sadar kita semakin nggak bagus, semakin nggak oke gitu. Nah, bagaimana kemudian saya menggabungkan self-coaching with mindfulness? Sebenarnya adalah tujuannya untuk membangkitkan kesadaran-kesadaran kita, karena kalau kita lihat reality cycle dalam kehidupan itu gitu ya, kita terbentuk ataupun kita tumbuh dengan belief ataupun asumsi yang sudah kita konsumsi mulai berada di dalam kandungan. Misalnya kayak gitu ya. Kita udah oke, ibunya ngerasa apa gitu kan, bayinya juga akan istilahnya tertular gitu ya secara emotion gitu. Kemudian setelah itu mungkin dalam besar gitu kita punya value tambahan, dibilang bahwa kalau misalnya kamu melakukan kebaikan itu adalah kembali kepada dirimu, contohnya misalnya kayak gitu. Harus jujur, karena jujur itu adalah tabungan akhirat dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kekuatan belief and asumsi itu seberapa besar dibandingkan value. Kalau ternyata belief dan asumsi itu cukup mendominasi karena dipengaruhi oleh pikiran dan emosi, maka benar-benar jalan keluarnya adalah kita berada di saat ini gitu, supaya imbang. Karena pada saat kita masuk ke rule berikutnya, yaitu tujuan atau keinginan, kita perlu paham dalam proses pencarian itu, apa belief asumsi kita dan apa value kita. Baru setelah itu kita bisa menambah, misalnya ini contoh nih ya, saya pengennya tuh punya rumah baca atau punya perpustakaan gitu. Kenapa kok pengen punya perpustakaan gitu? Kita harus tahu gitu, belief asumsinya gini. Bisa aja beliefnya gini, karena kayaknya ngelihat kalau aku suka baca, punya koleksi buku banyak, itu orang bisa menilai aku pinter. Padahal belum tentu kan, banyak orang beli buku ternyata bukunya masih sampulan gitu. Jadi contohnya seperti itu belief gitu. Kemudian value-nya apa? Iya dong, punya perpustakaan, kita berbagi ilmu, itu akan menjadi kemanfaatan yang luar biasa buat orang lain. Oke, punya perpustakaan. Setelah tahu tujuannya gitu ya, sekarang knowledge-nya atau skill-nya apa yang perlu ditambah? Oke, harus nabung nih supaya beli buku. Oke, open donasi untuk buku dan lain sebagainya, kerjasama dengan orang yang punya tempat dan lain sebagainya gitu. Itu baru kita tambah, baru kita latih menjadi sebuah behavior gitu. Makanya tadi kalau misalnya ada yang ngerasa sedih, ada yang kok emosian, itu dipengaruhi banget oleh belief ataupun asumsi
yang bisa jadi tidak balance dengan value, sehingga itu terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa sembuh gitu ya, mulai sembuh menuju sehat gitu? Latihan. Nggak ada cara lain selain tidak berlatih gitu. Karena keistiqomahan itu merupakan sebuah hasil perbuatan yang dilakukan terus-menerus gitu. Itu pun dalam prosesnya bisa jadi tidak mudah. Bisa aja kadang ada kita ketemu malesnya, mogok di tengah jalan gitu kan, kemudian ketemu dengan kendala. Makanya kenapa kita ngikutin acara-acara seperti ini, kenapa ada Kampung Hening, karena disinilah kita akan bertemu dengan teman-teman seperjalanan. Gitu. Bukan untuk saling istilahnya merasa lebih pintar dan lain sebagainya, tapi kita saling bercermin. Bahwa bisa jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya, belum tentu itu benar. Nah, orang lain sebagai cermin kita bisa jadi mereka punya mindset yang lebih luas, yang bisa mempengaruhi belief kita, akhirnya belief itu tidak terlalu kaku gitu loh. Oke, ternyata yang aku percaya, nggak semua warna hitam itu berarti gelap dong gitu. Nggak semua warna putih itu berarti bersih. Nggak semuanya gitu, semuanya bisa berubah. Nah, ini adalah tools to have create awareness. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detail, bisa juga nanti ikut sesi di Kampung Hening yang memang fokus kita langsung latihan gitu, how to-nya gitu. Karena setelah kita paham tools to help create awareness, nah kita akan masuk ke yang ini. Jadi, kenapa saya bukan penulis ya, tapi saya menulis gitu. Kenapa saya menulis? Karena saya butuh terapi itu memang. Karena nggak mampu. Saya mengingat semuanya di sini gitu. Saya nyimpen semuanya di perasaan tuh nggak mampu gitu. Makanya saya nulis gitu. Nah, jadi saya menggabungkan self-coaching dan mindfulness. Kenapa seperti itu? Di self-coaching, kita belajar 3 tahapan, yaitu why, what, dan how. Kita nggak bisa buru-buru itu langsung masuk jump out ke how-nya. Kayak kita misalnya tadi saya kasih ilustrasi pengen punya perpustakaan, itu langsung kita, oh ya aku harus ngumpulin buku gini-gini. Ini kita harus tanya big why-nya apa? Kenapa sih bikin perpustakaan? Kalau toh kita ngomongnya, iya karena pengen bermanfaat buat orang lain dengan ilmu, benar nggak sih seperti itu? Karena bisa jadi bukan itu alasannya. Bisa jadi ada satu kejadian di masa kecil yang membuat, misalnya nih gitu, ada kejadian, ya Allah zaman dulu beli buku tuh susah banget ya, pinjam ke tetangga, dimarahin, terus bukunya sobek, sedih banget itu kayak gitu loh. Terus sekarang aku pengen punya perpustakaan yang supaya bisa gini. Bisa jadi karena ada kekecewaan di masa kecil. Nah, big why-nya itu yang harus kita cari, karena di big why kita belajar tentang self-awareness. Tentang diri kita dulu, bukan orang lain gitu ya. Karena apabila kita masuk dalam satu kondisi, jalan satu-satunya itu adalah masuk ke dalam, bukan keluar gitu. Nah, baru setelah itu what. What itu adalah clarity of purpose-nya. Oke, tujuan bikin perpustakaannya itu lebih didetailkan lagi. Terusnya nanti kalau misalnya nggak jalan gimana? Kalau misalnya ada resiko seperti ini dan lain sebagainya gimana? Itu kita list down gitu. Baru setelah itu bicara tentang teknis. Nah, kalau saya secara pribadi, saya terbentuk menjadi pribadi yang jarang banget nanyain why. Pokoknya pengen langsung gaspol gitu. Gimana caranya? Gagal ya sudah gitu. Nah, di self-coaching and mindfulness, akhirnya saya belajar untuk tenang. Karena saya percaya dengan tenang, insya Allah kita akan menang. Nah, write down-nya, mungkin di sesi yang lain, saya akan bisa sharing bagaimana caranya kita belajar self-coaching dengan ditulis, yang bentuknya adalah kejujuran. Jadi, contohnya gini teman-teman. Misalnya saya mau beli, saya pengen beli gamis gitu, gamis warna hitam yang simple banget, cuttingnya simple banget gitu. Itu saya tulis, saya pengen beli gamis warna hitam yang simple, harga sekian, beli di toko apa. Udah, berhenti di situ. Kemudian saya hening sejenak, setelah itu saya lanjutin. Mengapa saya pengen beli gamis ini gitu. Awalnya namanya pikiran tuh gini, iya kayaknya lucu deh pakai gamis itu, kelihatannya sophisticated deh, kelihatannya anggun banget dan lain sebagainya. Diem lagi. Setelah itu saya nanya, kenapa? Kok saya pengen dianggap lucu? Kenapa saya kok ngerasa sophisticated dengan gamis itu? Nah, kalau sudah masuk ke sana, itu benar-benar sudah semakin discovery ke dalam. Akhirnya kita akan muncul awareness yang lain gitu. Misalnya contoh gini, iya ya, kenapa ya kok aku pengen dianggap keren ya? Apakah pernah ada kejadian yang membuat aku itu merasa dihinakan gitu ya? Atau aku merasa bahwa gimana? Atau pernah melihat seseorang dengan menggunakan itu terus dapat pujian dan lain sebagainya, dan aku pengen berada di situ.
karena dulu aku tidak pernah mendapatkan. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ya Mbak Erina, kalau ada waktu yang lebih luas, ada waktu yang lebih lapang, kita bisa mencoba treatment ini. Pengalaman saya tuh, saya pernah menulis 50 kejujuran atas apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, tuh rasanya langsung, aduh, di 10 aja saya udah nangis banget, kayak orang broken soul gitu ya. Terus, wah ternyata aku tuh kayak begini ya, tipikalnya ternyata mendem banget, kemudian haus banget dengan pujian, ternyata aku tuh nggak deket sama bapak, ternyata aku tuh marah sama ibu, ternyata itu banyak banget kesadaran-kesadaran baru yang itu mengutuhkan pengenalan diri gitu. Jadi yang disebut dengan label, oke, namanya Erlina, lahirnya di Malang, usianya 43 tahun, itu hanya kulit luarnya, tapi di dalamnya itu luar biasa gitu. Ini kenapa sih kamu tuh mendem banget orangnya? Iya, karena dulu itu sebagai anak tengah nggak ngelihat anak pertama dan terakhir itu rasanya kayaknya mereka dapat perhatian terus. Jadi kayaknya kita nggak punya porsi untuk ngomong jujur ke orang tua. Ya ampun, terus kalau udah mendem kayak gitu gimana hari ini kamu? Ya itu, jadi orang yang mendem. Jadi orang yang mendem dan bisa jadi orang pendendam gitu. Nah, kalau yang udah kayak begitu, kita tahu potret kita, jadinya kita tahu mau berobat kemana dan ke siapa gitu. Kalau toh memang kita sudah melakukan self healing, artinya itu adalah latihan praktis yang bisa kita lakukan, tapi di awal biasanya kita pasti membutuhkan mentor, kita membutuhkan coach, kita membutuhkan guru untuk mendampingi kita supaya kita tidak tersesat lebih dalam lagi ataupun lebih gelap lagi. Nah, itu yang bisa saya share. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita jalan bareng-bareng. Kuat bukan berarti sehat, namun dengan sehat, insya Allah kita bisa jadi kuat. Happy World Mental Health Day for all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mungkin sesi yang akhir, masih ada waktu nggak Mbak Erina? Iya, masih ada waktu 3 menit. Baik. Okay. 3 menit. Boleh di stop share dulu? Yes. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Wow, keren banget. Kita jadi tahu dan paham ini ya tentang bagaimana kita bisa find yourself, lead your life. Oke, kita ke WA dulu ya, karena kita akan berakhir jam 11:41. Ini luar biasa banget Mbak Erlina dari Ibu Siti Nurenda. Bagaimana agar bisa fokus di hari ini? Karena justru terkadang ketika ingin fokus dengan aktivitas hari ini, pikiran tiba-tiba membawa pada pikiran-pikiran di masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Hal itu membuat energi jadi berkurang, perasaan langsung down, hingga berpengaruh pada aktivitas hari ini. Sudah mencoba fokus, tapi pikiran-pikiran itu muncul dengan tiba-tiba dan perasaan juga terbawa. Bagaimana ini, Mas? Bagaimana caranya? Mari kita makan rengginang dulu, rehat dulu. Boleh, yang renyah dan gurih. Akan dikirim dari Bali. Kalau saya pribadi itu, saya kan orangnya melo ya, dasarnya tuh melo banget gitu kan, terus mendem gitu. Terus bisa sekarang, awalnya saya akhirnya, oh ya saya mendem, saya tuh melo. Terus di stempel itu leket banget gitu ya. Tapi ternyata pada saat pengenalan diri gitu, saya tahu, oh ternyata saya tuh orangnya asrak-adruk, bisa ketawa, bisa ngakak, dan lain sebagainya. Jadi ibu saya pun juga kaget setelah saya bertransformasi. Kamu bisa ya kayak gitu? Karena terkenal anak yang cengeng dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang fokus, terus kita berusaha untuk mengendalikan. Kalau menurut saya, nggak usah dikendaliin, lelah batin. Kita cukup sadar aja, oke, aku lagi nggak fokus, gila tuh jemuran, kapan keringnya, aduh anak-anak ini nggak bisa, udah menyadari itu aja kalau kita sedang tidak fokus, kita menyadari bahwa pikiran kita itu sedang kesana kemari, jalan ke sini, pengen online shopping, pengen makan siomay, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita mengontrol, bayangin aja kita kontrol, kayak hidup itu kita kontrol, kan lelah banget. Udah kita atur-atur nggak sesuai, marah jadinya. Udah dilihat aja. Iya sih orang di depanku ini nyebelin sebenarnya. Oke, aku lagi mikirin dia sebel, aku sebel. Oke, aku sebel. Udah gitu aja kalau aku. Nah, aku tuh menyadari ya kalau sharing antara saya dan aku suka loncat-loncat, ya udah aku sadarin aja. Udah usaha berubah juga nggak bisa. Jadi ya udah oke, aku terima Erlina kau masih di situ gitu. Nah, di latihan mindfulness kita sedang diajak untuk menyadari itu. Oke, aku sedang tidak fokus, terima kasih, aku nggak fokus. Oke, balik lagi ke nafas.
Nah, kita kembalikan di mindfulness ataupun di meditasi itu kita latih ke nafas. Kenapa nafas? Karena nafas tuh kunci. Kalau kita udah nggak nafas, udah nggak ada tuh isu tentang nggak fokus, jemuran belum kering, suami belum pulang, udah nggak ada, selesai, the end. Nggak ada kita pikirin. Makanya di mindfulness kita belajar tentang nafas. Nah, sebenarnya mungkin nanti kalau ada sharing, kita bisa bikin small group dan lain sebagainya. Saya mau sharing bagaimana mengeluarkan emosi dengan cara latih nafas. Sangat simpel banget, selain nanti ditambah dengan butterfly hug ya biasanya. Tapi kita bisa latihan beberapa nafas yang untuk mengeluarkan emosi. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi itu ya, Mbak, jawabannya. Baik, terima kasih banyak. Ini masih ada masih ada 2 menit lagi. Saya bacakan lagi ya. Yes. Ini dari Ibu atau Bapak Semangat. Bunda Erlina, sebelumnya saya punya ketraumaan, ketakutan dan mudah menangis saat berbicara sama orang tua. Bagaimana cara menghilangkan ketiga tersebut? Trauma, ketakutan, dan mudah menangis. Menghilangkan. Namanya Pak Semangat, padahal namanya semangat loh, Masya Allah gitu. Pak, saya pun juga mengalami hal itu. Saya kalau ngomong sama orang tua nggak berani natap mata gitu, karena pernah ngelihat bapak saya tuh mukulin kakak saya. Tapi kakak saya itu yang dipukulin kenapa deket banget sama bapak saya juga heran gitu kan. Nah, dari situ yang memang kita lakukan, ini dari versi saya ya Pak ya, bisa jadi tiap orang akan berbeda. Saya memberanikan diri kembali kepada masa kecil atau disebut dengan inner child. Jadi setelah saya belajar tentang coaching, mindfulness, counseling, dan lain sebagainya, saya melakukan sesi yang disebut adalah back to inner child. Sebenarnya itu adalah bagian dari pemaafan ya, sebagian dari proses pemaafan, karena yang harus kita maafkan adalah diri kita. Saya balik kepada inner child, cara biasanya saya juga seperti meditasi, terus saya balik ke usia 6 tahun. Ada kejadian apa tuh di 6 tahun gitu. Setelah itu mundur lagi, maju lagi ke 8 tahun gitu, ada kejadian tuh. Jadi kayak saya ngelihat film, Pak. Atau saya kayak ngelihat akuarium. Kalau kita ngelihat ikan dalam akuarium gitu kan kita lihat ikannya, tapi kalaupun kita mau menikmati bukan berarti kita nyemplung ke akuariumnya kan. Nah, biasanya kita nyemplung, orang akuarium ukurannya piro ya ambiar semua jadinya. Jadi kita sendiri yang merusak kebahagiaan ataupun keindahan itu. Nah, Pak Semangat, kalau kita berani, kita balik ke inner child kita. Kita lihat pasal-pasal di masa lalu itu. Kenapa kita trauma, kan pasti ada penyebabnya. Ada kejadian apa. Nah, itu kalau saya langsung saya tulis, wah nangis-nangis, Bombay ya nggak apa-apa lah, sinetron sendiri kan ya. Ngalamin broken soul, ya nggak apa-apa, saya terima, oke nangis. Sampai sekarang pun saya bilang sama suami, saya lagi broken soul, ada momennya gitu. Tapi sudah tahu stimulusnya karena apa. Kita udah tahu stimulusnya kenapa itu terjadi. Jadi berani untuk kembali ke sinetron kita yang lama Pak, yang disebut dengan inner child, nanti di list down, oh ini penyebabnya, why-nya kenapa, what-nya apa, baru kita bicara how adalah untuk yang sekarang. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, jawabnya singkat-singkat ini. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nina. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung. Satu kalimat untuk call to action untuk para peserta hari ini, silahkan. Oke. Mari kita belajar bersama, jangan pernah mencoba untuk jadi malaikat, tapi nggak punya sayap. Jangan juga berjuang untuk jadi ibu peri, kalau hatinya perih. Oke. Wow, keren banget. Boleh dong dikasih applause, dikasih virtual jempol, dan juga tepuk tangan buat Mbak Nina ya. Thank you semuanya, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta, parade pembicara 9 Happy Counselor hari ini, kita sudah sampai di sesi pertama, sudah hampir tuntas. Karena nanti jam 1 sampai jam setengah 4 kita akan segera memasuki untuk parade Happy Counselor dengan materi yang luar biasa ya. Ada self love, ada ibu juara kelola emosi di masa pandemi, ada tetap sehat dan langsing, ada kiat tetap tenang saat finansial meradang, dan ada find the happiness in you. Bersama dengan para Happy Counselor yang keren banget. Jadi pastikan tetap di sini gitu ya, walaupun nanti kita break. Nah, sebelum kita break boleh ya, silahkan munculkan dulu foto dirinya, begitu ya. Karena nanti sudah ada tim dari Kampung Hening, ada Mas Faris dan juga tim yang akan meng-screenshot ya, akan memotret. Nah, kalau wajah kita nggak terlihat, sayang banget ya. Karena nanti di akhir parade dari para pembicara, yaitu 9 Happy Counselor, akan ada kejutan untuk para peserta yang masih tetap bertahan, masih semangat, dan masih bisa tersenyum dengan ikhlas, terlihat dari
raut wajah di gambar video masing-masing ya. Silahkan di on-kan dulu videonya, karena nanti sambil kita mendengarkan apa penuturan dari manager relationship Kampung Hening, yaitu Mbak Nina Hermina, yang akan memberikan sedikit kata kunci apa yang harus kita lakukan ya. Nanti Mas Faris akan memotret, di sini ada 225 peserta dengan ada 9 feed kalau di laptop saya ya, tapi nggak tahu di laptop teman-teman semuanya. Oke, silakan Mbak Nina. Silahkan di-mute dulu Mbak Nina. Foto dulu atau saya share dulu? Share dulu. Nggak apa-apa, di-share dulu. Nanti Mas Faris akan bisa mencuri-curi ya, Mas Faris ya. Ya, silahkan Mas Faris untuk mengisi waktunya. Yang jelas, teman-teman, kami mohon kesediaannya untuk meng-on-kan kameranya terlebih dahulu. Oke? Sebentar saja. Karena nanti Mas Faris mana suaranya Mas Faris? Ada nggak Mas Faris? Halo Mas Faris? Ya, Yang lain. ya. Oke, silahkan bisa di-screen capture ya Mas ya. Perfect. Dan teman-teman silahkan pada posisi yang nyaman, tetap tersenyum. Oke, silakan Mbak. Silakan Mbak Nina. Ini Kampung Hening. Oh, kita itu dulu ya, foto dulu ya? Oh, mau foto dulu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita mulai foto dulu. Silakan teman-teman berikan senyum yang terbaik. Senyum, mumpung masih bisa senyum. Yes, itu dia ya. Kita hitung 1, 2, 3 untuk yang pertama. 1, 2, 3. Sudah, Mas? Oke. Lagi, yang kedua. Yang kedua, masih tetap bertahan karena kita nggak tahu ya ada di lembar mana. Jadi silakan teman-teman senyum. 1, 2, 3. Oke. Di lembar berikutnya, silakan. Alhamdulillah semuanya pada on. Semua videonya keren banget. Ini benar-benar fast respon dan wow. Calon happy counselor yang tetap bisa memberikan positive vibes ya. Berikutnya sudah 1, 2, 3 senyum. Oke, berikutnya lagi. Mas Faris sudah ya? Aman ya, Mas? Udah? Ya, aman. Aman. Oke, baik. Berikutnya 1, 2, 3 senyum. Iya. Lembar ke-5, 4 lembar lagi. Weh, ini latihan loh, biar awet muda yo. Tarik. Ya, betul sekali. Tarik 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 detik ya. Oke. Lembar berikutnya masih banyak yang belum di video, belum off ini. Ada Ibu Marta, Ibu Lavi, Ibu Ana, Ibu Delia, Ibu Weni, Bapak Andi. Ya, di sini belum videonya belum muncul semuanya. Mungkin bisa dimunculkan atau posisinya sudah berpindah nih ya. Karena nanti bagi yang tetap masih stay tune, masih tetap menampilkan videonya dan bisa mengikuti dengan tuntas hingga akhir nanti akan mendapatkan spesial. Apa itu? Tunggu dari Mbak Nina ya. Baik, sudah selesai kah Mas Faris? Sudah aman? Sudah selesai. Udah Mas, udah garing. Udah Baik. garing. Kita langsung ke Mbak Nina. Silakan Mbak Nina. Teman-teman, saya izin sharing lagi, tapi bukan mengenai materi, jadi sekilas mengenai Kampung Hening ya, izin. Oke. Saya mau bercerita tentang Kampung Hening. Waduh. Oke. Jadi ini mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu Kampung Hening itu apa, siapa. Jadi inilah saya ingin menjelaskan sedikit sebelum kita nanti istirahat ya. Kampung Hening ini adalah sebuah platform digital di mana teman-teman juga bisa nanti melakukan konseling atau ada psikoedukasi. Jadi kami memang concern untuk kesehatan mental. Selain itu juga kami juga punya klinik wisata. Oke, sebelumnya saya mau sharing banyak hal sebentar. Oke, Kampung Hening ini ada di mana sih? Ada di Cidahu, di Sukabumi. Itu untuk klinik wisatanya sendiri. Tapi beberapa program kami akan bagi dalam satu bagian besar gitu. Jadi idenya ini seperti yang tadi Bunda Sofi sampaikan di awal. Jadi Bunda Sofi memang sudah bergerak lama di bidang public speaking, kemudian sekarang tergerak untuk membangkitkan, ingin menyehatkan, membantu menyehatkan mental di Indonesia menuju Indonesia Sehat Mental 2025. Oke.
Nah, klinik wisata Kampung Hening sendiri ada di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, klinik wisatanya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak bisa hadir ke sana, tenang saja, Kampung Hening tetap bisa hadir di samping teman-teman, di dalam pangkuan teman-teman, dengan produk-produk yang kami punya. Nah, experience apa sih yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang bergabung dengan Kampung Hening? Teman-teman bisa merasakan adventure, kemudian juga secret convenience. Di sini juga teman-teman bisa mengeksplor alam dengan nyaman. Itu tadi seperti yang saya sampaikan, jadi kita bisa healing dengan sendirinya tanpa harus menceritakan masalah kita kepada orang lain. Datang ke sana, melihat alam saja, itu sudah jadi healing tersendiri, kita tarik energinya, energi alam. Kemudian juga teman-teman bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, bisa sharing kebahagiaan, dan bisa self-contemplation. Nah, programnya sendiri, Kampung Hening ini bisa dibilang kami mempunyai, ada pelayanan, bisa teman-teman kalau yang di sini saya rasa juga tadi banyak beberapa trainer ya yang hadir yang mungkin punya kelas-kelas training, kami juga bisa menyewakan tempat untuk training di sana, untuk menginap bersama keluarga juga family trip bisa. Oke, programnya apa saja? Saya agak cepet-cepet. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tidak bisa hadir, atau saya mau tahu Kampung Hening dengan program self-healing tools. Jadi bisa beli bukunya, ada buku The New Me, ini karya dari Bunda Sophie Beatrix. Kemudian ada juga buku A Stepping Stone, ini bagaimana kita melatih habit yang baik. Jadi di sini ada trackernya nanti bagaimana kita merubah habit kita. Kemudian juga ada Eco Healing at Home. Nah ini kan sekarang sedang pandemi nih, banyak sekali sekarang hobi-hobi baru yang jadi merawat tanaman, karena ini juga healing tersendiri. Nanti ada audio play-nya bagaimana cara merawat tanaman ini, dipandu. Kemudian juga ada audio play yang lain. Jadi teman-teman kalau yang tadi, karena pandemi Bun, saya nggak bisa kemana-mana, nggak mau dulu jauh-jauh. Oke, beli audio play-nya, bisa lakukan healing sendiri di rumah. Nanti bisa rilis emosi, ada berbagai macam healing, ada healing bagaimana doa afirmasi, itu dipandu dari audio play yang kita punya. Ini silakan hubungi affiliate kita atau boleh hubungi saya juga untuk membeli produk-produk ini. Kemudian psikoedukasi. Nah, psikoedukasi ini adalah seperti yang kita lakukan hari ini dalam rangka campaign kita dukung sehat mental dan World Health Mental Awareness Day ya. Kita melakukan acara-acara seperti ini yang free ini, insya Allah semoga konsisten kita akan lakukan setiap bulan. Kemudian juga kalau teman-teman mau punya ilmu yang lebih, kita juga ada sekolah konselor tadi yang mungkin nanti bisa seperti saya, Bu Erlina tadi, ada Bu Afia, Bu Niken, yang kami lulusan-lulusan dari sekolah konselor. Yang mungkin teman-teman ingin berkarir sebagai konselor, atau mungkin sebetulnya teman-teman adalah seorang trainer atau seorang atasan di kantor yang mungkin kalau ngadepin bawahan tuh agak susah gitu, ini bisa ilmunya dipakai. Atau mungkin ibu-ibu rumah tangga juga yang bagaimana ingin berkomunikasi yang efektif, yang baik untuk anaknya, untuk suaminya, karena di sini juga dipelajari ilmu itu. Jadi tidak harus menjadi seorang konselor nantinya gitu. Nah, untuk batch 2 kita akan mulai tanggal 18 Oktober. Informasinya silakan hubungi nomor yang tertera ya, ini banyak di IG kita. Kemudian kita juga punya kelas Eco Healing Terapis. Jadi bagi teman-teman yang memang menyukai alam dan nanti menjadi pemandu di alam, kalau misalkan ada tamu di Kampung Hening, atau misalkan ingin menjadi, pokoknya yang menyukai alam, ini bisa teman-teman ngikutin kelas ini. Dan berbagai tematik lainnya yang mungkin nanti kita akan lakukan juga bersama Kampung Hening, bisa online, bisa offline. Ya, ini program kita. Yang kedua, tadi selain self-healing, psikoedukasi, kemudian nah, private activity bagi teman-teman mungkin yang ingin konseling, karena kan saya tidak tahu di sini mungkin ternyata seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di self-healing sendiri udah nggak bisa, Bu. Saya sudah memang harus butuh bantuan orang lain, karena masalahnya sudah sangat pelik. Boleh hubungi kami, nanti by appointment, nanti kami juga ada psikolog, ada konselor, ada ustadz juga, jadi boleh pilih mau dipandu oleh siapa.
Ini by appointment ya, jadi nanti konselingnya bisa online, bisa offline. Kalau offline, kami harapkan sih mungkin saat ini kan pandemi ya, jadi mungkin online dulu. Kalaupun offline, kita arahkan boleh teman-teman misalkan di Cidahu, di tempatnya klinik wisata Kampung Hening. Karena di sana mungkin secara alam juga masih sangat bagus, sangat baik. Jadi teman-teman bisa langsung konseling private di sana. Bisa kami buka ya. Kemudian kami juga ada fun activity, apa saja banyak sekali. Ini tidak bisa saya jelaskan satu-satu ya. Nanti boleh japri ke saya. Nah, tapi kita kumpulkan dalam satu paket fun trip. Oke. Jadi kami punya amazing trip package bersama Kampung Hening. Ini dia, teman-teman boleh pilih. Kalau misalkan saya mau trip bersama keluarga, Mbak, saya tidak sakit hati, Mbak, tidak luka batin. Saya cuman ikutan ini hanya mau tahu ilmu atau mau ingin tahu ilmunya, is okay. Dan saya alhamdulillah dalam kondisi yang happy, bahagia gitu. Tapi saya mau tambah bahagia dengan berjalan-jalan ke alam. Nah, boleh nanti teman-teman kita punya paketnya, ada yang paket 1 hari setengah. Ini programnya ada night safari, kemudian stargazing, ini tahajud di alam terbuka. Kemudian nanti ada panduannya, kemudian kita sama-sama melihat bintang. Kalau selama ini kan ngapain sih melihat bintang? Itu ada terapi tersendiri loh, Mbak. Melihat bintang di langit, nanti ada panduannya. Dan besoknya pulang. Atau yang 2 hari. Nah, ini paket 2 hari dimulai dari natur fotografi, misalkan ini yang punya anak-anak, untuk anak-anak remaja, bisa nanti ada pemandu kita yang mengajarkan. Jadi selain ibu bapaknya bahagia, anak-anak juga bahagia gitu ya. Kemudian nanti ada board game live integration, ini juga ada pemandunya, akan dipandu oleh tim pemandu kita. Kemudian stargazing malam harinya, kemudian besoknya ke air terjun. Ini paket yang kedua, atau 2 hari juga tetapi paketnya berbeda, dimulai dari sinematerapi, kemudian ada writing for healing. Nah, ini writing for healing bisa kami membuka paket private. Jadi saat ini sudah ada juga yang daftar ke kami, saya mau buat buku, Mbak, tapi saya butuh healing, butuh tempat, butuh kontemplasi dulu gitu. Nanti boleh private dengan kita, juga itu bisa nanti yang memandu langsung Bunda Sofi. Karena Bunda Sofi kan seorang penulis. Nah, nanti misalkan Mbak aku mau langsung jadi buku, boleh nggak? Bisa. Nanti hubungi kami. Kemudian ada stargazing juga, ini untuk yang paket 2 hari. Kemudian pagi-paginya spiritual motorik terapi, dan lanjutkan writing for healing-nya. Ini sebetulnya boleh dirubah-rubah teman-teman maunya bagaimana. Kemudian kami juga punya amazing trip Natur Warrior Journey, ini 1-3 bulan. Ini juga perlu penjelasan lebih lanjut karena memang ini sangat panjang. Jadi kami secara singkatnya saja sekarang ada Natur Warrior 1. Jadi 3 bulan ini nggak selama 3 bulan teman-teman berada di sana ya. Boleh juga sih kalau mau menyepi gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada teknis tersendiri lah kita bahas ya. Jadi terdiri dari Natur Warrior 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini dia ada rural farming one day, kemudian bisa happy cooking, happy crafting, happy flower art, kemudian juga village tour berkeliling di wilayah Kampung Hening seluas 10 hektar, kemudian juga foster parent. Nah, ini yang mungkin butuh waktu lama, karena teman-teman nanti bagaimana menjadi orang tua asuh dari tanaman-tanaman yang teman-teman tanam di sana. Nanti akan dikasih nama teman-teman, kemudian ada filosofinya, nanti kita akan jelaskan. Ini hanya gambaran singkat saja. Kemudian, nah kami juga menyediakan persewaan tempat meeting tadi, karena banyak teman-teman trainer yang saya lihat di sini. Kalau misalkan mau meeting, training di sini juga boleh. Hubungi kami. Ini saya akan bahas singkat saja, tidak panjang-panjang ya. Jadi ada meeting package-nya full day, half day. Nanti mau dijelaskan lebih lanjut dengan saya. Jadi saya singkat saja. Kemudian juga teman-teman yang mungkin mau hanya sekeluarga mau nginep di villa aja boleh. Boleh. Saya juga tidak akan bahas lebih lama. Di sini saya percepat saja. Villanya jenisnya macam-macam. Ada yang kapasitasnya untuk sekeluarga, untuk banyakan. Mau gathering Mbak, saya di sana boleh. Kampung Hening punya.
Mau honeymoon aja deh berdua. Honeymoon lagi, boleh. Nah, kondisi kamarnya kurang lebih begitu deh. Ini dia fasilitas areanya. Saya memang agak cepat-cepat, mohon maaf ya. Ini tidak ideal sekali, 10 menit harus menjelaskan semua ini. Ingin lebih tahu lebih lanjut, hubungi saya. Nanti hubungi tim affiliate, kita juga banyak. Kemudian, ini dia bagaimana cara menuju ke sana. Bisa menggunakan pesawat, kereta api, atau bis, atau menggunakan kendaraan pribadi juga bisa. Dan hubungi kami di sini. Itu aja Mbak Erina. Halo. Terima kasih banyak, Mbak. Boleh di stop share. Ya. Oke, baik. Luar biasa ya. Kita kasih dong jempol buat Mbak Nina. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah masih ada yang bertahan 178 peserta. Mudah-mudahan posisi kita, belajar kita hari ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, sehingga kita dimudahkan untuk terus bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna dan juga berarti. Dan teman-teman, saatnya kita break dulu, karena nanti jam 12 sampai jam 1 kita akan break, makan siang, sholat, mungkin waktunya menyusui juga untuk putra-putri, untuk Bapak Ibu yang masih punya balita, begitu ya. Dan nanti jam 1 kami akan membuka pintu kembali, silahkan teman-teman hadir kembali, satukan jiwa raga kembali, dan kita akan sama-sama duduk dengan posisi nyaman di rumah masing-masing, dengan segala kudapan masing-masing juga, untuk mengikuti sesi kedua. Karena sudah siap dengan para pembicara di parade, pembicara edukasi psikologi bersama Kampung Hening, ada 5 narasumber nanti akan berbagi untuk kita semua. Jadi pastikan jangan kehilangan kesempatan ini, siapkan rekaman, siapkan catatan, siapkan kamera, foto, handphone dengan memori yang cukup supaya nanti bisa memotret setiap slide yang ada ya. Karena mohon maaf untuk kali ini recording dan juga paparan slide tidak bisa kami bagikan, tapi jangan khawatir, semua pertanyaan yang di chat akan mendapatkan solusi nanti di grup PA. Begitu ya Mbak Nina ya? Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebersamaan kita bisa menjadikan kita menjadi manusia yang tangguh dan adaptif dengan zaman dan fakta yang ada saat ini. Saya Rina Kusulita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Mbak Erina. Terima kasih juga untuk Ibu Evi, Ibu Niken, dan juga Mbak Nina, dan juga Bunda Sofi. Semoga kita dipersatukan kembali di Cidahu ya. Amin. Ya, aku pengennya ke sana, gimana ya? Aku juga belum ke sana. Oh, tapi nggak boleh pergi kemana-mana ini. Baik, kalau begitu teman-teman kalau ada yang mau live group silahkan ya Mbak Nina ya. Silahkan. Ya. Izin. Dah.